Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hajami. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di sebuah kampus yaitu Universitas Pamulang di Tangerang Selatan. Kenapa sih saya nggak buat video ini? Mungkin dari kita juga udah tahu ya, hampir di seluruh negara di dunia kita mengalami sebuah musibah yang sama, yaitu COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari penyakit-penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita melihat situasi yang saat ini terjadi ya. Kita tidak mungkin belajar menggunakan yang namanya belajar di kelas yang mengumpulkan massa yang begitu banyak. Dari pemerintah itu sendiri sudah melarang untuk memutus mata rantai virus corona itu sendiri. Ini untuk memenuhi sebuah kriteria tugas di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah wajib pemantapan kemampuan mengajar yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Herdi Wisma Jaya SPD Empang. Tetap di rumah, semoga adik-adik yang berada di rumah dan melihat video ini, adik-adik dapat menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak, yaitu belajar tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, lanjut, kita langsung pembahasannya aja. Dari dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang pertama ada yang namanya penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang dimana dari penerapan Pancasila ini dari masa ke masa ini terbagi menjadi tiga orde baru. Yang pertama ada orde lama, orde baru, sampai dengan masa reformasi. Masa reformasi ini sampai sekarang terjadi. Orde lama itu ada tiga periode. Periode pertama itu pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Mungkin kita sudah kenal nih pada tahun 1945. Pada tahun 1945 kita mengenal yang namanya kemerdekaan Indonesia itu pada tahun ini. Pertama kalinya Bung Karno memproklamatorkan negara Indonesia, bahwa Indonesia sudah merdeka. Pada tahun 1945 mungkin kita sudah mengenalnya. Hampir di tiap tahunnya kita melaksanakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1945 di sini banyak menetapkan dan mengesahkan. Yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang Dasar 1945. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan dari pembukaan itu sendiri meliputi yang namanya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945, yang dimana undang-undang itu sampai sekarang masih terlaksanakan. Yang ketiga, dipilihnya Insinyur Soekarno-Hatta sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai wakil presiden. Ini ditetapkan mereka menjadi presiden dan wakil presiden. Yang kita tahu yang namanya pembukaan undang-undang itu untuk mencapai sebuah cita-cita masyarakat itu sendiri. Dari tahun 1945 sampai dengan 1950, di sini itu ditetapkan dasar negara kita itu adalah Pancasila. Dari dasar negara kita sendiri Pancasila banyak pemberontakan yang terjadi ingin menggantikan dasar negara kita, terutama pada tahun 1948. Mungkin kita mengenalnya itu dengan sebutan G30 SPKI, yang dimana PKI ini ingin menggantikan negara Indonesia. Dasar negara Indonesia itu ingin menggantikan menjadi negara Soviet yang bentuknya adalah negara komunis. Ingin menggantikannya sampai terjadi pemberontakan, penculikan dan sebagainya, pembunuhan sebagainya. Terjadilah pada tahun 1948. Yang kedua, pada tahun 1949 pemberontakan terjadi lagi, ingin menggantikan dasar negara kita itu menjadi dasar negara yaitu negara syariat Islam. Dasar negara kita ingin digantikan dengan syariat Islam.
Pada tahun 1949 inilah tentara Islam Indonesia ingin menggantikannya dasar negara kita itu menjadi syariat Islam. Yang kita kenal itu negara yang bentuk syariat Islam itu berarti mengajarkan sesuatu yang baik. Ternyata di sebuah pemberontakan ini banyak yang namanya perusakan, penganiayaan dan sebagainya. Apakah Islam seperti itu? Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Ini sesuatu yang salah, berarti ini menyeleweng dari agama Islam. Ini dari 1945 sampai dengan 1950 terjadilah sebuah seperti itu, itu pemberontakan yang terjadi. Lanjut dari 1950 sampai dengan 1959. Ini periode keduanya. Ini bentuknya adalah liberalis, demokrasi liberal, yang dimana konstitusi itu tidak dapat menyelesaikan undang-undang sementara 1950, maka dibuatkanlah konstitusi itu. Dan undang-undang 1950 yang Indonesia sementara 1950 itu tidak dipakai lagi dan digantikan dengan 1945, balik lagi ke orde lama, dipakailah pada tahun 1945 itu, yang dimana dasar negara kita itu udah jelas, yaitu Pancasila, dan peraturan kita itu juga udah jelas, Undang-Undang 1945. Dan di sini ingin menggantikan yang menjadi Undang-Undang sementara 1950. Ternyata di situ banyak penyelewengan terjadi, maka dibubarkannya konstitusi dan tidak berlakunya Undang-Undang sementara 1950. Yang ketiga, orde ketiganya itu dari 1959 sampai dengan 1966. Di sini ada sesuatu hal yang aneh juga terjadi. Kenapa saya bilang aneh? MPRS menetapkan bahwa Presiden Soekarno-Hatta itu menjadi presiden seumur hidup. Ini tidak relevan juga, yang dimana ya terjadi sesuatu yang seperti itu, bahwa yang namanya semua makhluk hidup itu berhak untuk mengajukan sebuah demokrasi itu sendiri. Nggak mungkin kan pemimpin kita itu aja. Kita butuh pemimpin yang baru, butuh pemimpin yang lebih bijaksana dan sebagainya. Ini pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi sebuah seperti itu. MPRS itu menetapkan bahwa presiden itu seumur hidup. Lanjut ke bagian orde baru. Orde baru, mungkin kalau kita tahu orde baru itu yang pertama kali Soekarno itu dilengsarkan pada masa orde baru. Pas masa orde baru itu naiklah Bung Soeharto ini naik sebagai Presiden Indonesia kedua, yang dimana beliau adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dari pemberontakan terjadi itu semuanya udah mulai stabil, kayak PKI udah dibereskan dan sebagainya. Keamanan kita, perekonomian kita pada masa Orde Baru itu udah mulai stabil. Luar biasanya seperti itu. Pada masa Orde Baru itu Soeharto itu udah melaksanakan tugasnya yang sangat luar biasa. Ini pada masa Orde Baru luar biasa sekali beliau gitu. Dari perekonomian kita udah mulai lancar, dari pertahanan keamanan juga sama udah mulai stabil. Nah di sini pada masa reformasi ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa sangat luar biasa? Yang dimana pada masa reformasi ini semuanya itu adalah serba bebas. Kenapa dengan serba bebas? Ya namanya narkoba, di sini semuanya ada. Narkoba, seks dan sebagainya, dan serta etika seorang anak itu udah nggak ada etikanya sama sekali. Ini pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Ini terjadi, makanya mahasiswa turun tangan untuk melengsarkan Soeharto. Alhamdulillahnya Pak Soeharto langsung mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia. Ini pada masa reformasi. Yang saat ini terjadi sampai sekarang, ini masa reformasi itu masih dikenal. Yang mungkin kita kenal itu adalah Trisakti. Mahasiswa turun tangan untuk memerdekakan negara Indonesia, untuk melancarkan yang namanya demokrasi yang sangat luar biasa menurut saya. Ini pada masa reformasi. Lanjut yang kedua, di sini ada yang namanya dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman.
yang dimana kita kenal ya, yang namanya dasar negara kita Pancasila itu mengikuti sebuah perkembangan zaman. Kenapa saya bilang itu sebuah perkembangan zaman? Dasar negara itu dari tahun 1945 sampai dengan tahun sekarang ya, sampai sekarang tahun 2020, dasar negara kita masih sama, yaitu Pancasila. Sampai sekarang Pancasila itu masih sama, yaitu Pancasila. Dasar negara kita masih sama, Pancasila. Dari dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, yang dimana nilai-nilai Pancasila itu selalu mengikuti sebuah perkembangan zaman. Perkembangannya zaman, teknologinya juga sama, diikuti oleh Pancasila itu sendiri. Maka ya Pancasila itu harus mengikuti sebuah perkembangan zaman itu sendiri. Di sini ada lagi ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kita kenal yang namanya ideologi itu seperti apa. Yang dimana yang namanya kalau kita bandingkan dengan ideologi terbuka dan tertutup, maka yang namanya musyawarah terbuka ya, artinya musyawarah berarti yang bentuk-bentuknya adalah sesuatu yang menyeluruh, yang bentuknya adalah akad musyawarah, itu adalah ideologi terbuka. Kalau ideologi tertutup ya maka bentuknya adalah individualisme, bentuknya adalah individual. Yang kedua pertama ada nilai dasar. Nilai dasar itu ya kita kenal ya, dari nilai dasar itu yang pertama kita kenal yang namanya Pancasila, dari ketuhanan yang sebagainya itu ada, dari sila pertama, sila kedua sampai sila kelima. Ini nilai dasar kita untuk menjalankan nilai-nilai dasar itu sendiri. Nilai dasar untuk mencontohkan seperti apa nilai dasar itu. Yang kedua ada nilai Islamianta. Nilai Islamianta itu terperinci. Terperincinya maksudnya adalah kita menjabarkan nilai-nilai itu seperti apa, seperti ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan ya, sesuai dengan yang dianutnya atau agama yang dianutnya. Nilai praktis, kalau nilai praktis itu adalah nilai kenyataan yang terjadi. Kita berarti melaksanakannya, kita langsung terjun ke lapangan bagaimana nilai-nilai praktis ini kita jalankan. Contohnya kayak Pancasila kita jalankan di masyarakat, kita jalankan sesuai dengan nilai-nilai dasar itu sendiri. Berarti Pancasila kita jalankan sesuai dengan yang ada dengan sila pertama, kedua sampai sila kelima. Ini nilai praktis, berarti sesuai dengan perkembangan zaman aja sih. Berarti nilai Pancasila itu ya mengikuti sebuah perkembangan zaman. Contohnya ya kita kalau di masyarakat kita yang namanya itu, contohnya kayak di masyarakat ya kita mengikuti sebuah perkembangan yang ada di masyarakat sendiri. Kita mengakuinya dan sebagainya. Kita saling toleransi dan sebagainya. Kita tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap satu. Pancasila itu hanya satu, dan itu adanya di Indonesia. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Tapi sebelum itu kita balik ke bagian ini, bahwa yang namanya dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman itu ada dimensi-dimensinya. Ada yang namanya dimensi idealisme. Dimensi idealisme di mana ya? Ini untuk memotivasi anak untuk mewujudkan sebuah cita-citanya, untuk mencapai sebuah cita-cita yang ingin diraihnya. Berarti kita memotivasiin bagaimana kita itu membentuk anak untuk mencapai sebuah cita-cita yang ingin ditujunya. Yang kedua ada yang namanya dimensi normalisasi, norma-norma. Yang dimana dimensi norma ini bentuknya adalah peraturan-peraturan yang dijalankannya. Berarti yang namanya aturan-aturan di sini ada, kita jalankan dimensi-dimensi ini harus kita jalankannya juga. Itulah normal. Nilai norma, dimensi normatif itu apa? Itu menjalankan yang namanya aturan-aturannya. Yang ketiga, ini ada perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan dalam berbagai kehidupan, yang dimana kita kenal ya. Dalam berbagai kehidupan berarti kita membandingkannya. Contohnya di sini ada bidang politik dan hukum, yang dimana kita tahu ya bidang politik dan hukum. Mungkin kalau di sekolah-sekolah kita karena kita belajar di sekolah, karena kita mengajarkan itu di dalam sekolah, maka yang namanya bidang politik dan hukum kita menjalankan dan melaksanakannya. Bagaimana melaksanakannya? Contohnya ada dalam bidang politik ya. Mungkin kalau di sekolah itu ada yang namanya pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS ini di mana siswa diajarkan untuk demokrasi, biar tidak golput seperti apa. Mereka belajar yang namanya politik
di sekolah-sekolah. Ini luar biasa kalau di sekolah itu yang namanya terlaksananya demokrasi itu sendiri, seperti pemilihan OSIS dan sebagainya. Ada yang dalam bidang hukum. Bidang hukum itu ya pasti kalau dalam sekolah yang menaati sebuah peraturan yang berlaku di dalam sekolah itu sendiri. Ini harus dijalankan ya. Kalau di dalam sekolah ini penerapan yang terjadi dalam sekolah. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Mungkin kalau kita lihat ya, kalau di bidang ekonomi mungkin semua siswa itu sudah melaksanakannya. Contohnya kita di saat lagi di sekolah, lagi masa istirahat, pastinya kita jajan di kantin. Dan kantin ini pasti ada yang namanya koperasi, ada kantor yang bentuknya ada koperasi. Dan koperasi ini bentuk kerjasamanya ada penjual dan ada pembeli. Ini kita diajarkannya juga di dalam sekolah. Berarti ini dalam sekolah itu. Ini dalam bidang ekonomi, koperasi itu adalah termasuk dalam bidang ekonomi. Bidang sosial budaya, mungkin kalau di masyarakat dan sebagainya, sosial budaya itu banyak ya. Contohnya ya kita kalau kerjasama atau gotong royong juga termasuk sosial budaya, karena kita menyangkutkan dengan kehidupan kita dalam masyarakat sendiri. Sosial budaya yang dianutnya itulah sosial budaya itu. Berarti kita bentuknya adalah terjun di lapangan langsung dengan kayak kerjasama, gotong royong sebagainya. Kita menjalankan adat-adat yang dianut dan sebagainya. Ada yang keempat itu adalah bidang pertahanan dan keamanan. Apakah dalam bidang pertahanan dan keamanan itu hanya tentara dan polisi saja yang menjalankannya? Bagaimana? Apakah hanya tentara dan polisi yang menjalankan pertahanan dan keamanan ini? Warga negara pun wajib untuk mempertahankan dan keamanan. Ada pasal-pasal yang berlaku gitu, bahwa yang namanya warga negara itu wajib membela negara kita sendiri. Berarti yang namanya warga negara, kita termasuk warga negara, kita wajib untuk membela negara kita sendiri. Pertahanan dan keamanan itu bukan hanya polisi dan tentara yang melaksanakan, tapi kita sebagai warga negara kita wajib membela bangsa kita itu sendiri. Di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama ada yang namanya di bidang keluarga. Kalau di keluarga berarti kita menghormati sesama lain dalam keluarga itu sendiri, menghormati orang tua kita dan sebagainya. Itu di keluarga. Kalau di sekolah itu kayak gimana? Kita belajar dengan giat, tidak melakukan perusakan di dalam kelas dan sebagainya. Ini ada dalam bidang kehidupan sehari-hari kita jalankan, ada dalam bidang keluarga, kehidupan. Maka yang namanya Pancasila itu penting dalam kehidupan kita, dalam bidang kehidupan kita sehari-hari. Maka yang namanya dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu harus kita jalankan. Tanpa adanya Pancasila, maka kesejahteraan masyarakat pun nggak akan terjadi sampai sekarang. Maka yang namanya nilai-nilai dasar itu nggak akan terjadi sampai sekarang. Makanya pada masa lalu itu terjadi sebuah pemberontakan yang ingin menghancurkan dasar negara kita itu menjadi negara komunis, negara-negara yang bentuknya beda dengan dasar negara itu sangat luar biasa menurut saya. Dasar negara itu sampai sekarang masih terjadi. Berarti pemikiran tokoh masa lalu itu ingin mencapai sebuah tujuan yang jelas, yaitu kesejahteraan masyarakat, sampai sekarang terjadi. Ini dasar negara kita itu untuk mencapai sebuah masa depan yang cerah untuk generasi-generasi penerus bangsa. Ini sangat luar biasa. Maka yang namanya Pancasila itu wajib kita jalankan. Tanpa adanya Pancasila tidak ada yang namanya kesejahteraan masyarakat, tidak ada lagi yang namanya etika yang dipakai oleh seorang siswa. Etika itu harus dijaga. Maka dengan Pancasila banyak sesuatu yang positif akan terjalankan. Hampir semuanya bentuknya adalah positif. Apabila dalam masa orde lama, orde baru atau masa reformasi itu terjadi sebuah penggantian dasar negara, maka dasar negara itu sampai sekarang negara kita itu nggak akan seperti ini. Kalau dasar negara kita itu diubah dengan contohnya negara komunis, jadi kita tidak akan terjadi seperti itu, apalagi syariat Islam. Maka yang namanya di sini, kalau kita digantikan dengan syariat Islam tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu berbeda-beda dari ras, agama, suku, budaya dan sebagainya. Mereka berbeda-beda. Apakah dengan syariat Islam? Syariat itu berarti bentuknya ada satu agama saja, yaitu agama Islam. Sedangkan di Indonesia itu ada agama yang diakui, ada 6 agama yang diakuinya. Dan ini nggak sesuai dengan perkembangan yang ada di masa
masa masa bentuknya adalah dinamika Pancasila sendiri. Ini nggak akan seperti itu. Maka yang namanya Pancasila itu wajib hanya satu. Pancasila itu hanya satu. Maka kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Kesimpulan adalah hal ini yang namanya Bhinneka perwujudan nilai-nilai Pancasila dan pandangan hidup bangsa. Ayo kita jalankan nilai-nilai ini. Maka dari nilai-nilai dasar ini kita mencapai sebuah kesejahteraan yang sangat luar biasa. Kita akan menjadi sesuatu orang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apabila Pancasila itu dijalankan, maka nilai-nilai dasar itu kita jalankannya juga. Dari Pancasila ini kita diajarkannya juga ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita memperoleh agama yang sangat luar biasa. Kita menganut-menganutnya, kita menjalankan agama yang diakuinya, agama yang kita laksanakan. Kita butuhkan sejahtera. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.